Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Islam mengajarkan umatnya untuk menumbuhkan dan memupuk jiwa mukmin yang baik dan kuat, tidak hanya untuk membela agama yang telah diperjuangkan Rasulullah SAW, namun juga untuk menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Pedoman inilah yang saya pegang dalam menjalani kegiatan selama di SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Dika Akila Nugraha, kelas 12 MIA 1. Sekarang saya bersekolah di SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Dan cita-cita saya ingin menjadi seorang pendakwah. Falyabudu rabba hadzal bait. Motivasi saya itu berawal dari SMP sebenarnya. SMP itu saya bukan orang yang kenal agama dekat lah bahasanya. Terus akhirnya orang tua saya mengenalkan kepada Agim gitu. Agim ini pada saat saya tahu Agim, saya melihat sosok beliau itu sosok yang ma'rifatnya itu sangat kuat gitu dengan Allah, dan saya sangat penasaran gitu. Saya seorang Islam, tapi kenapa bisa saya nggak dekat dengan Allah? Akhirnya saya coba masuk ke SMA DT untuk belajar apa sih yang Agim sampaikan gitu kepada santri-santrinya, supaya bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu tentang karakter baku itu kan berasal dari 4 karakter manusia ya, yang lebur, lebay, terus kubur, dan baku gitu. Lemah baik, lemah buruk, kuat buruk, dan baik dan kuat gitu. Nah, kalau untuk yang baik dan kuat itu, buat baiknya itu ikhlas, jujur, dan tawadu. Untuk yang kuatnya itu disiplin, berani, dan tangguh. Itu sih yang kalau saya tahu. Sosok yang tangguh itu adalah orang yang ketika dia dikasih pukulan pertama oleh Allah, ujian pertama oleh Allah, dia langsung bersabar bahwa oh ya, ini itu adalah salah satu bagian dari saya menjalani kehidupan. Jadi ketika Allah berikan dia ujian, dia langsung sadar, oh ya, ini Allah berikan untuk saya, semoga ini menjadi penggugur dosa untuk saya. Itu sih menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aladmi Purwanto. Saya adalah musyrif di SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Untuk mengajarkan sebuah karakter, terutama karakter baku ini, kami Sivitas Darut Tauhid harus menjadi suri tauladan, harus menjadi contoh bagi ananda santri-santri semua. Setelah itu, kita akan melakukan diklatna, dididik, dilatih, dan dibina. Dididik agar menjadi tahu, dilatih agar menjadi bisa, dibina agar menjadi biasa. Karakter baku adalah hal yang paling penting, karena selain bermanfaat di pondok pesantren ini, akan bermanfaat di kehidupan kelak nanti. Karena karakter baku ini adalah karakter mukmin sejati. Saya juga kan sekarang di SMA DT itu saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Nah, itu di saat itulah saya merasa saya harus tangguh gitu. Karena kan sebagai wakil ketua OSIS itu amanahnya lumayan banyak, gitu, sangat besar. Nah, di situ saya harus punya 5 pantangan. Pantang mengeluh, pantang menjadi beban, pantang berkhianat, pantang sia-sia, pantang berkata kotor. Gitu. Saya menerapkan karakter-karakter baku dalam kehidupan sehari-hari itu ketika saya memang mendapat ujian. Nggak dapat ujian juga sih. Maksudnya setiap harinya ketika memang saya dapat ujian, saya terapkan semuanya ke situ. Karena saya yakin itu datang dari Allah, dan saya terapkan karakter-karakter tersebut gitu. Saya tidak akan mengeluh, saya akan terus jalani. Untuk mengenalkan karakter baku, kami dari tim Sivitas SMA, kita akan menggaungkan secara lisan terlebih dahulu. Kita menjelaskan apa itu karakter baku, bagaimana menjadi seorang mempunyai karakter baku, kemudian apa-apa saja poin-poin dari karakter baku. Setelah itu kita akan menggunakan media-media yang ditempel di sekitaran pondok, agar ketika santri, ketika futur, ketika lagi bosan, bisa melihat jargon-jargon yang tersebar di pondok-pondok ini.
Dalam arti tangguh itu adalah tangguh jasmani dan tangguh rohani, terutama tangguh dalam keimanan. Seseorang bisa dikatakan tangguh ketika seseorang meyakini bahwa kesulitan ini adalah episode yang harus dilewati, meyakini bahwa semua kesulitan pasti ada ujungnya, meyakini bahwa kesulitan yang kita lalui akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara saya mendekatkan diri kepada Allah, saya biasanya tahajud sih. Di saat sesi tahajud itu, saya biasanya rela-relain untuk bangunlah jam 3, paling nggak bangun jam 3 ketika teman-teman masih pada tidur. Jadi saya bisa nangis-nangisnya gitu. Saya bisa nangis-nangisnya, nggak ada yang ngelihat. Pokoknya ya udah saya tahajud di sana. Saya minta doa kepada Allah kalau misalnya memang saya sedang, apakah saya punya kesalahan atau punya dosa yang memang sampai orang lain mendoakan keburukan untuk saya gitu ya, saya minta maaf gitu di situ, di posisi itu. Saya selalu ingat satu ayat yang Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu kan. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Jadi Allah itu sebenarnya sudah menciptakan kita itu untuk beribadah. Nah, itu menjadi acuan saya untuk terus beribadah, karena itulah tujuan kita hidup di dunia ini, untuk ibadah. Jadikan semua kegiatan kita ini ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah.